Ketemu lagi di pembahasan PPAD tahap 1 dengan Mapel IPA. Kali ini kita akan bahas, masih semangat kan belajarnya? Harus semangat dong. Ayo kita langsung aja ke nomor 1. Nah, ini tentang masa jenis adik-adik. Kita langsung aja ke gambarnya ya adik-adik ya. Oke. Di sini ada timbangan adik-adik. Ya, timbangan ini untuk mengukur massa ya. Jadi kita hitung dulu di sini massanya berapa, kita tulis dulu ya. Massanya kita bisa hitung dari sini adik-adik. Yang ditunjuk aja ini kan 250. Nah, ini kan yang ditunjuk pas di sini nih, 4,5. Jadi kita urutkan pertama ratusan dulu, 254,5. Dan ini satuannya gram ya adik-adik, nggak mungkin kilogram kan. Kilogram berat sekali. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada gelas ukur. Ini biasa untuk menghitung apa? Volume ya. Oke, volumenya itu tinggal kita kurangin aja. 90 dikurangi 65. Ya, ketemunya berapa? 25. Satuannya mililiter. Gitu adik-adik ya, datanya dari gambar. Kemudian kita langsung ke pertanyaannya, hasil pengukuran massa jenis benda tersebut dalam satuan SI. Oke, kita akan hitung massa jenis adik-adik. Adik-adik masih ingat massa jenis, rumusnya apa? Massa jenis itu Rho, ya. Rho itu rumusnya massa dibagi volume. Jadi ini kita tinggal masukkan aja 254,5 per 25 berarti gitu ya. Nah, ini kalau kita cari nanti ketemunya 10,18 adik-adik. Dan ini satuannya masih dalam gram, ya ini tadi kan gram, per mililiter. Nah, masih ini adik-adik. Ya kita lihat di sini, di tabelnya ya, ternyata di sini massa jenisnya itu kilogram per meter kubik. Ya adik-adik ya. Nah, ini kalian ingat-ingat aja kalau 1 gram per mililiter atau 1 gram per sentimeter kubik ya, ini besarnya 1000 kilogram per meter kubik gitu adik-adik. Jadi kalau ini mau kita jadikan ini ya, kita mau jadikan kilogram, berarti kita tinggal kalikan dengan 1000 dikali 10 pangkat 3. Sudah, ini satuannya sudah kilogram per meter kubik. Kita cari yang mana 10,18. Oh, ternyata yang A. Jadi nomor 1 jawabannya yang A ya adik-adik. Kemudian kita ke nomor 2. Nah, perhatikan infografis berikut. Di sini ada air ya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, gambar pertama ini air. Air dimasukkan ke dalam freezer, pasti airnya membeku ya adik-adik. Nah, ini jadi wujudnya padat nih, padat. Nah, kemudian yang gambar kedua ini airnya dipanaskan hingga mendidih, pasti ini nanti jadinya gas, uap, ya kan? Uap. Kemudian yang ketiga, ini air tidak diberi perlakuan apa-apa, jadi wujudnya tetap cair. Nah, di sini ada data, dan nanti kita diminta apa? Kita baca dulu. Berdasarkan infografis dan data, sifat perubahan kondisi partikel air pada kondisi botol air nomor 2 setelah berproses menjadi Q. Jadi kita lihat botol air nomor 2 dan Q itu ada di sini. Jadi dari air menjadi gas. Gitu ya adik-adik. Kita cek mana yang data tentang gas. Nah, ini kalau tadinya air ya. Air itu kan yang di tengah-tengah kan. Pertama padat, cair, kemudian gas. Gitu kan. Nah, dari cair, kalau partikel gerakannya semakin lemah, berarti ini bendanya padat adik-adik ya. Gitu. Kalau partikelnya bergerak semakin cepat, ini berarti gas. Ya kan? Kalau gas itu kan semakin bebas dia gitu. Kemudian kalau gaya tariknya semakin lemah, berarti dia makin lemah tarikannya. Ini berarti apa? Gas gitu ya. Tapi kalau tarik-tarikannya semakin kuat itu ya, berarti partikelnya kan susah untuk bergerak. Nah, ini padat lagi berarti adik-adik gitu. Kemudian jarak antar partikel semakin renggang. Nah, ini gas. Kalau semakin rapat, ini padat. Nah, kita yang akan cari itu yang gas. Berarti 2, 3, dan 5. Jadi jawabnya yang A. Oke, ini yang nomor 2 ya adik-adik. Kemudian ke nomor 3, membuat termometer sendiri. Ya,
Kita langsung lihat di pertanyaannya aja. Dito dan Anita melakukan percobaan membuat skala termometer sederhana X dan Y. Ini ya termometernya. Nah, di sini ada termometer X dan Y dimasukkan ke dalam es yang melebur. Kemudian di sini termometer X dan Y dimasukkan ke air yang mendidih. Gitu adik-adik ya. Jadi ini kalau kita buat termometernya nanti, termometer X itu titik bawahnya 10 ini. Kan titik bawah itu waktu air melebur, ya kan? Kemudian air mendidihnya 100, ini titik didihnya. Ya, kemudian kalau yang termometer Y, ini termometer Y, itu berarti meleburnya 0, ya. Mendidihnya juga 100 sama adik-adik. Ya. Nah, kita baca pertanyaannya. Ketika termometer Y dicelupkan ke dalam suatu zat menunjukkan angka 30 derajat Y, ya ini jadi Y-nya nanti menunjukkan angka 30, maka termometer X, ya X-nya, ini nanti kalau Y-nya 30, X-nya di suhu berapa, begitu adik-adik. Ya, ini mudah sekali, tinggal kita tarik dari bawah ini. Nah, bawah ke tengah, kemudian bawah ke atas. Kita kurangin aja adik-adik. Pertama, dari sini ke sini ya, atas kurangin bawah. X min 10 per, nah yang panjang ini, atas kurangi bawah berarti 90, sama dengan, nah ini juga atas kurangin bawah 30 per, nah ini juga ya, 100 kurangi 0, ya 100, gitu ya adik-adik. Kemudian jangan lupa ini dikurung dulu, kemudian kita kaliin silang aja, berarti 100 dikali berapa ini? X min 10, gitu ya, sama dengan 90 dikali 30. Nah, adik-adik kalau ada perkalian ya, ini nolnya di perkaliannya boleh kalian sederhanakan gitu adik-adik. Jadi di sini tinggal X min 10 sama dengan 27. Berarti X-nya ini tinggal 10-nya kita pindahkan jadi plus 10. Jadi X-nya 37. Ya, jadi jawabannya yang nomor 3 adalah yang B. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 4. Perubahan wujud dan kenaikan suhu. Oke, kita langsung aja ke grafik atau ke pertanyaannya. Terkait dari teks tersebut, kelompok 1 memanaskan 500 gram es. Ya, ini masanya ya adik-adik. Sehingga diperoleh grafik berikut. Nah, di bawah ini ada grafiknya. Jika kalor jenis es 2100, kalor lebur es 336.000, kalor jenis air 4200, kalor uap air 2,26 kali 10 pangkat 5 ini adik-adik ya, bukan 105, ini 10 pangkat 5. Maka kalor yang diperlukan untuk proses K ke M. Oke, dari proses K ke M. Berarti ada 2 tahap adik-adik, itu KL ya, dengan LM. Gitu ya. Kita cari satu-satu dulu, kan kita mau cari kalor yang diperlukan dari K ke M. Kita cari satu-satu, berarti kita cari dari Q-nya KL dulu. Nah, karena KL ini grafiknya naik, dan ada perubahan suhu ini ya, dari 0 jadi min 5 ini, kita gunakan rumus apa? Q sama dengan MC delta T. Oke, kita masukkan M-nya. Hati-hati adik-adik, karena di sini nanti C-nya kita gunakan, yang di sini kan masih S ini ya, kan masih jadi S, berarti C-nya nanti kita pakai yang S ini adik-adik. Dan karena ini satuannya Joule per kilogram, maka masanya ini kita jadikan per kilogram juga, jadi per 1000 gitu. Jadiin kilogram, ini kan gram nih, ya kita jadikan kilogram dibagi 1000, kemudian kali C-nya S 2100, dikali delta T, itu perubahan suhunya dari 0 ke min 5 itu 5 perubahannya ya. Dan ini kita coret nolnya dulu 3, 1, 2, 3 nih di sini ya. Nanti kalau kalian cari ini ketemunya 5250. Gitu adik-adik. Ini untuk KL. Kemudian kita cari lagi KLM ya. Karena ini lurus dan berarti tidak ada perubahan suhu kan. Berarti ini kita pakai rumus M kali kalor lebur. Kita masukkan 500 per 1000 sama dikali kalor leburnya, kita lihat kalor lebur S-nya 336.000 ya. 336.000. Oke, ini kita coret 3 nih nolnya. Oke, kalau kita cari nanti ketemunya 168.000. Oke, dah. Nah, berarti total dari K ke M ya ini tinggal ditambah dengan ini.
5.250 ditambah 168.000 ya. Nanti ketemunya 173.250. Jadi jawabannya nomor 4 yang D. Gitu adik-adik. Kemudian ke nomor 5. Nah, ini ada motion brook ya. Motion brook itu adalah alat untuk menyelidiki pemuaian benda gitu. Ya, kita langsung lihat di gambarnya aja. Nah, di sini ini biasanya ada skalanya adik-adik ya. Ini ada kawat atau batang logam yang dibentangkan di situ. Nah, semakin bawah ini semakin kecil adik-adik. Dan semakin naik ke atas ini semakin besar nanti koefisien muainya. Gitu ya kalau alat motion brook ini. Nah, kita lihat lagi. Percobaan pemuaian dengan alat motion brook menggunakan 3 logam yang mempunyai koefisien berbeda. Aluminium itu 0,000025, besi 0,000, sebentar adik-adik. Ini nolnya ada 4 di belakang koma, ini 3 ya. Ini ralat adik-adik, ini kalian tambah 0 lagi 1. Ya, dan tembaganya 0,000167. Hasil percobaan pemuaian jenis logam yang benar adalah, nah, kita lihat logam 1, itu logam yang paling kecil kan tadi ya. Dia kan yang letaknya paling di bawah nih ya, paling kecil. Oke, kita lihat dulu di sini yang paling kecil, kita ambil angkanya ini aja. Jadi ini 25, 12. Nah, karena ini 2 angka di belakang, ada 2 angka, ini juga kita ambil 2 angka aja, jadi 16 gitu. Biar mudah membandingkannya. Setelah 0 kan ini kita ambil 2 angka gitu adik-adik. Berarti yang terkecil nanti besi. Habis besi nanti tembaga, berarti yang ini. Kemudian baru aluminium. Jadi yang ini jawabannya yang A. Gitu adik-adik ya, mudah ya. Masih bisa mengikuti ya. Oke, kita ke nomor 6. Nah, ini ada tabel susunan berkala unsur kimia adik-adik ya. Oke, kita langsung ke datanya. Natrium, magnesium, aluminium, dan kalsium merupakan contoh unsur logam. Di sini kita bisa lihat ya, kalau logam ya ini logam itu warnanya biru ya. Nah, natrium ini di sini kan menggunakan logo simbol-simbol semua kan. Jadi ini kita juga harus tahu simbolnya adik-adik. Kalau natrium itu apa? Na. Ya, magnesium betul Mg, aluminium Al, kalsium Ca. Gitu ya. Oke, kita mau lihat di sini. Na itu ada di mana? Kita lihat. Oh, ini Na nih. Ini kan? Berarti dia logam, betul. Kemudian magnesium, kita lihat Mg. Mg ada di mana? Ada Mg. Oh, ini di sebelahnya nih. Dia juga masih logam, ya kan? Kemudian aluminium. Aluminium ada di sini, ada di Al. Ya, ini masih logam juga. Kemudian Ca. Ca itu ada di sini, ya. Dia logam juga. Berarti betul ini yang nomor 1 logam semua. Oke, lagi. Karbon merupakan unsur logam yang dilambangkan dengan Ca. Ini udah salah dulu ya. Kalau karbon itu lambangnya C. Kemudian yang nomor 3, hidrogen, oksigen, helium, dan neon adalah unsur logam. Kita cari hidrogen itu H. Ya, kita coba lihat H. H ini kuning ya adik-adik. Oranye ya, bukan kuning. Nih H ini ada nih, hidrogen. Ini semi logam. Berarti dia masih masuk logam. Logam atau bukan? Kita lihat dulu oksigen nih. Oksigen O. Kita lihat O. O mana O? O itu kuning ini. Non logam adik-adik ya. Berarti nomor 3 ini salah ya. Oke. Berarti nomor 4 ini sudah pasti betul. 1 dan 4. Jadi jawabannya yang B. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Kita lanjut lagi adik-adik ke nomor 7. Ya, perhatikan infografis dan teks berikut. Di sini ada alat destilasi adik-adik ya. Alat destilasi itu ini di bawahnya ada keterangannya, kalian bisa baca di sini. Proses destilasi dimulai dengan adanya cairan yang ingin dipisahkan ya. Jadi cairan ini yang di sini ini
akan dipisahkan gitu ceritanya. Nanti ini dipanasin dengan pemanas yang ada di sini. Kalau dipanaskan kan nanti menguap zat cairnya adik-adik. Nah, itu uapnya nanti akan menjadi air nih, airnya dialirkan ke tabung yang ini. Ya gitu jadi ceritanya. Kita lanjut langsung ke tabel di bawahnya, alat destilasi ya. Nomor 1 ada labu destilasi. Kita lihat labu destilasi itu di nomor, nah ini ada adik-adik. Labu destilasi itu nomor 2 ini adik-adik. Ya, ini untuk apa? Untuk tempat cairan ya. Kita cek yang mana jadi nomor 2. Nomor 1 ini yang B. Ya, tempat untuk cairan yang ingin dipisahkan. Ya, kemudian nomor 2 ada termometer. Kita lihat termometer di mana. Nih, nomor 4 ini adik-adik termometernya ada di sini. Tentu saja termometer itu alat untuk mengukur suhu ya. Jadi nomor 2 itu yang A ya adik-adik ya, yang ini. Ya, kemudian nomor 3 itu kondensor. Kita cari dulu kondensor ada di mana. Nih, nomor 5 adik-adik ini kondensor ya. Kondensor ini fungsinya untuk ini, yang D ini. Ketika zat sudah menguap, uapnya masuk ke kondensor yang mengubah uap menjadi cairan, begitu ya. Kemudian labu distilat. Kita lihat labu distilat ini nomor 8, adik-adik. Labu distilat mana? Ya, ini. Ya. Nomor 8 labu distilat. Nah, ini tempat untuk menyimpan cairan dari kondensor. Ini yang air yang sudah dikumpulkan gitu ya. Kemudian spiritus ya. Spiritus ini berarti untuk memanaskan zat cair yang akan dipisahkan. Ini yang C. Nah, pasangan alat destilasi dan fungsinya yang benar. Gitu ya adik-adik. Nah, ini kita lihat berarti jawabannya yang 3D, yang C ini ya adik-adik ya. 4E. Nah, itu nomor 7. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 8. Asid atau alkali. Asid tahu ya adik-adik ya, asid itu asam. Kalau alkali itu basa. Ya diambil dari bahasa Arab, ada di sini kan. Nah, kemudian asam dan basa dapat diketahui dengan yang namanya indikator adik-adik. Salah satu indikator alami yang sering digunakan adalah kol ungu. Ya, jika ekstrak kol ungu ditambahkan pada asam, maka warnanya berubah menjadi merah muda. Kalau ditambahkan pada basa, warnanya menjadi kuning kehijauan. Nah, di sini ada pH scale atau pH skala ya. Normal itu 7 ya adik-adik. Ya kalau 7 ke bawah berarti ini asam. Kalau 7 ke atas ini berarti basa. Gitu adik-adik. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikut ini hasil uji larutan menggunakan indikator universal. Apabila larutan S dan T diuji menggunakan indikator kol ungu gitu ya. Oke, kita lihat ini larutannya nih. Larutan S itu ada di bawah 7, berarti ini asam ya adik-adik. Nah, larutan T ini basa berarti ada di atas 7 kan. Nah, kita cek di sini. Larutan es bersifat asam, betul. Sehingga berubah warna menjadi merah muda. Ya, satu ini benar adik-adik. Kemudian larutan T adalah basa. Sehingga berubah warna menjadi merah muda. Salah ya. Tadi kalau basa warnanya apa kita lihat nih. Basa kan kuning kehijauan di sini. Oke, nomor 3-nya larutan es berubah warna menjadi kuning kehijauan karena basa. Salah ya, karena S-nya ini asam adik-adik, berarti nomor 4 nih yang betul. Jadi jawabannya 1 dan 4 yang B. Oke, lanjut lagi adik-adik ke nomor 9. Diam atau bergerak. Nah, ini gerak. Gerak itu ada 2 adik-adik ya, ingat GLB dan GLBB. Kalau GLB itu lurus beraturan, kalau GLBB berubah tapi beraturan adik-adik. Seperti ada polanya begitu ya. Nah, jenis gerak lurus pada benda P dan Q secara berturut-turut, adik-adik, untuk tahu benda itu bergerak lurus beraturan atau berubah beraturan, berarti kita harus tahu dari apanya? Dari kecepatannya. Nah, ini kita cari kecepatannya dulu adik-adik. Kecepatan rumusnya apa? Jarak dibagi waktu kan. Nah, ini kita tinggal bagi aja nih benda P. 15 dibagi 1 berapa? 15 ya. Dan yang ini kecepatannya berapa? 22 dibagi 2, 11. Kemudian ini 24 bagi 3, 8. Gitu ya adik-adik. Kemudian kita cek yang benda Q. 3 dibagi 1, 3. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 3, 3. Nah, berarti benda Q ini GLB ya. Kalau ini berarti GLBB diperlambat karena kecepatannya melambat kan ini.
Gitu adik-adik. Jadi yang nomor 9 jawabannya yang D. Karena yang ditanya P dulu ya. Jadi GLBP diperlambat dan GLB. Oke, nomor 10 adik-adik. Festival gerobak sapi unik. Nah, di sini ada rumusnya F sama dengan M dikali A. Gitu adik-adik. Kemudian kita lanjut aja ke pertanyaannya langsung. Ya, jika percepatan kedua gerobak sama, adik-adik percepatan simbolnya A ya, betul ya. Gerobak Pak Ahmad berpindah sejauh 10 meter, ini S-nya. Dan massa gerobak 40 kg. Dan gerobak Pak Adi berpindah 7 meter dengan gerobak 50 kg. Berapa selisih gaya yang dilakukan kedua gerobak tersebut? Nah, ini gampang sekali adik-adik. Kita hitung gayanya aja ya. Berarti gaya itu F kan. F itu M dikali A, kan sebenarnya gitu kan. Nah, kita masukkan ini M-nya Pak siapa dulu? Pak Ahmad dulu aja ya. Pak Ahmad itu 40. 40 dikali A berarti 40A. Kemudian F-nya Pak Adi, ini F-nya Pak Adi, itu berarti M-nya 50, tempat Pak Adi ya. 50 dikali A. Nah, selisihnya ya berarti 50A dikurangi 40A. Karena A-nya ini sama kan, tadi percepatannya sama. Maka A-nya ini kita coret aja, jadi hasilnya berapa? 10 Newton. Jadi jawabannya yang C. Nah, itu tadi adik-adik. Untuk pembahasan nomor 1 sampai 10 ya, kita sudah bahas. Nanti kita lanjut ke bagian kedua adik-adik. Kita bahas nomor 11 sampai nomor 20 ya adik-adik. Oke.